Oke, selamat berjumpa lagi dengan kuliah saya di mata kuliah perancangan produk dan proses kimia untuk season kedua dari semester ini ya. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya ya untuk perancangan produk dan proses kimia ini. Kalau sebelumnya lebih banyak bicara tentang heuristik daripada perancangan proses kimia. Nah, untuk sesi saya ini adalah lebih banyak kepada praktek atau bagaimana implementasi perancangan proses kimia dengan dibantu dengan software aplikasi teknik kimia ya. Ada banyak software yang bisa dipakai ya. Ada Aspen HiSys atau Aspen Plus atau Pro2 atau ChemCAD ya. Tergantung kita mau memakai yang mana dari beberapa aplikasi tersebut ya. Nah, di sini kaitannya dengan merancang proses kimia dengan menggunakan aplikasi tadi, maka saya akan menggunakan buku ya. Buku yang saya pakai adalah ini, ditulis oleh Juma Haidari, diterbitkan tahun 2019. Judulnya adalah Chemical Process Design and Simulation menggunakan aplikasi Aspen Plus and Aspen HiSys ya. Ini diterbitkan oleh John Willy. Nah, selain itu saya juga menggunakan buku yang lain lagi, cuma saya ambil hanya bagian rule of thumb saja ya, karena yang kita perlukan di dalam perancangan proses adalah rule of thumb untuk beberapa peralatan yang penting yang biasa kita pakai di dalam simulasi. Ini adalah covernya. Oke. Baik. Kita mulai dari konsep perancangan itu sendiri ya. Konsep perancangan proses kimia ya. Jadi di sini salah satu tugas daripada chemical process engineer ya, insinyur teknik kimia adalah, atau insinyur proses kimia ada dua. Yang pertama adalah mendesain proses baru ya, jadi membuat proses baru, inovasi ya, kemudian nanti mungkin bisa dipatenkan juga. Yang kedua adalah mensimulasikan proses yang sudah ada ya. Nah, mensimulasikan dari proses yang sudah ada ini bisa ada banyak tujuan ya, bisa untuk rating atau mengevaluasi dari pabrik yang sudah ada, itu juga bisa seperti itu. Jadi ada dua tugas dari chemical engineer kaitannya dengan proses ini adalah mendesain proses baru atau inovasi proses baru. Yang kedua adalah mensimulasikan proses yang sudah ada. Jadi memodelkan dari proses pabrik yang sudah berdiri menjadi suatu model proses. Kemudian desain proses kimia ini dimulai dengan produk apa yang kita inginkan ya. Produk apa yang diinginkan, bahan bakunya apa, kemudian melalui tahapannya bagaimana. Itulah yang dinamakan chemical process design. Tentunya banyak hal yang terkait dengan hal ini, tidak sesederhana itu ya. Simulasi yang menggunakan aplikasi ini adalah diperlukan ya di dalam modifikasi proses ya, karena kalau memodifikasi proses dipraktekkan di pabrik yang sudah nyata, maka itu menjadi costly dan high risk. Maka yang paling aman adalah bagaimana memodelkan pabrik yang sudah berjalan itu ke dalam sebuah model atau simulasi di komputer ya.
juga bisa juga bertujuan untuk optimisasi, ya, tujuan optimisasi, ya, atau menganalisis pabrik yang sudah ada, ya, kaitannya dengan rating atau evaluasi problem, ya, itu bisa seperti itu. Itu adalah pentingnya simulasi proses kimia, ya. Oleh karena itu kita secara garis besar membagi dua bagian besar, mendesain proses baru, ya, proses kimia yang baru atau inovasi, atau memodifikasi proses yang sudah ada. Ini adalah kaitannya dengan inovasi, ya. Jadi bisa membuat proses yang betul-betul baru atau memodifikasi proses yang sudah ada. Yang kedua adalah mendesain atau sebuah simulasi dari pabrik yang sudah ada, ya. Jadi atau sudah ada prosesnya, ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah membuat proses baru, ini mengkreasi proses yang baru dari suatu reaksi kimia yang nanti akan diwujudkan dalam suatu pabrik. Tapi yang kedua ini adalah mendesain simulasi dari proses yang sudah ada, ya, yang sudah dipatenkan. Berarti yang kedua ini kita tidak bisa memodifikasi prosesnya, tetapi kita harus mengikuti apa yang sudah dipatenkan. Kira-kira seperti itu. Tahap yang pertama atau fase yang pertama di dalam desain, ya, itu terkait dengan pemilihan prosesnya, ya. Pemilihan proses, ya. Kemudian teknologinya bagaimana, kondisi prosesnya bagaimana, ya, data yang diperlukan apa saja, itu perlu dikumpulkan, ya, tahapan pengumpulan data, kemudian membangun flow sheet-nya, ya, atau PFD, proses flow diagram, kemudian memilih, ya, dari proses-proses flow sheet dasar itu dipilih, kemudian kita pilih yang lebih spesifik, ya. Kemudian kita melakukan perhitungan-perhitungan yang diperlukan di dalam desain prosesnya, ya, baik proses, material energy balance maupun equipment-nya, juga cost estimation-nya, ya. Jadi ekonominya bagaimana. Yang kedua adalah tahapan yang kedua adalah basic plan design, ya. Jadi kalau sudah ada calculation ini, kemudian basic plan design ini meliputi detail mechanical design dari suatu peralatan, ya. Mungkin kalau yang fase pertama ini sampai ke chemical proses datasheet saja dari sini, ya. Kalau di sini sudah dialihkan ke mechanical engineering, ya. Jadi dari chemical proses datasheet nanti didesainkan secara detail oleh mekanikalnya dari suatu alat-alat itu. Kemudian juga ada detail desain dari aspek-aspek kelistrikannya, bangunan sipilnya, pemipaannya, dan lain-lainnya. Semuanya akan didetailkan di fase yang kedua ini. Oke. Kemudian desain dari proses, ya, itu dimulai dari gagasan, ya. Kalau kita sudah punya, oh ini A menjadi B, kemudian gagasan, ya. Oh ini kita harus memproduksi produk yang baru. Produk yang baru ini kira-kira nanti kompetitif di pasaran. Nah, kalau orang teknik kimia maka bertugas bagaimana proses yang baru itu bisa diwujudkan dalam sebuah plan yang nanti menghasilkan suatu keuntungan. Maka ide-ide dasar dari proses itu perlu diwujudkan, ya,
di dalam membangun atau memproduksi produk yang baru. Tapi desain dari proses itu juga kita mulai dengan produk, jadi memperbaiki dari produk yang sudah ada. Jadi produk yang sudah ada mungkin kurang bagaimana begitu ya, mungkin kita tingkatkan kualitasnya. Jadi proses itu bisa membangun untuk menghasilkan produk yang betul-betul baru, atau juga bisa memperbaiki produk yang sudah ada. Jadi prosesnya itu ditujukan untuk itu. Berikutnya adalah mengumpulkan beberapa data yang diperlukan ya untuk proses desain. Ini ada macam-macam ya, kaitannya dengan desain proses ya. Yang sering diperlukan adalah material properties data ya, data-data yang kaitannya dengan sifat-sifat dari material, baik sifat fisika, kimia, dan sebagainya. Berikutnya adalah kesetimbangan reaksi kimianya, tentang reaksi kimianya bagaimana, apakah reaksinya searah atau bolak-balik atau bagaimana ya. Nah, konversinya bagaimana. Nah, kemudian data kinetikanya apakah sudah lengkap atau belum, juga kaitannya dengan fase, data-data kesetimbangan fasenya ya. Ini penting untuk dikumpulkan. Ini adalah secara garis besar tahapan-tahapan di dalam desain proses kimia ya. Mulai dari, jadi berangkatnya itu dari produk ya, produknya itu mau yang produk apa ya, baru start mulai dari prosesnya ya. Nah, nanti kita di dalam mata kuliah session saya ini adalah lebih fokus ke sini. Jadi kalau yang lain ini kan sudah ada di flowsheet dasarnya ya. Flowsheet dasarnya kita akan membangun prosesnya ini, membuktikan apakah nanti bisa atau tidak ya. Kemudian nanti ini tahapan yang lain lagi. Jadi kita akan fokusnya nanti di yang saya beri warna kuning ini. Kaitannya dengan proses flowsheet ya. Jadi proses flowsheet itu dibangun melalui beberapa tahapan-tahapan iteratif ya. Mulai dari konfigurasi yang sederhana ya, sampai ke mungkin yang lebih kompleks, atau nanti sehingga menjadi yang final. Itu sudah dipikirkan oleh chemical engineer yang membangun proses ya, flowsheet dasar ya, atau proses dasar. Berikutnya adalah pemilihan model kesetimbangan fase termodinamikanya. Ini juga penting karena ini menyangkut akurasi dari simulasi itu sendiri ya. Apakah nanti angka-angkanya itu real atau tidak real, itu tergantung dari model termodinamika yang digunakan di dalam aplikasi itu. Misalnya ini penting sekali, ini pemilihan model kesetimbangan fase dari ini penting sekali kaitannya dengan peralatan-peralatan seperti kolom distilasi, separator, absorber, ekstraktor, dan lain-lain ya. Ini yang betul-betul membutuhkan model dari termodinamika itu. Berikutnya adalah step by step penyelesaian dari model matematika itu. Nah, inilah tugas dari software. Software itu sudah dibekali dengan metode untuk menyelesaikan model-model matematis yang ada. Jadi kalau di dalam software itu artinya apa? Software itu sebenarnya memodelkan setiap peralatan atau tahapan itu ke dalam sebuah model matematis. Nah, setelah itu kemudian dibangunkan juga bagaimana menyelesaikan model-model matematis dari peralatan itu secara simultan ya. Nah, ya ini contohnya material energi balan ya. Nah, di dalam software itu sudah dibekali dengan metode untuk menyelesaikan itu ya. Konsepnya ya sama dengan metode-metode atau cara-cara yang sudah dipelajari di ilmu teknik kimia yang di buku-buku yang sudah kita pelajari. Kemudian
desain equipmentnya ya, itu juga sudah ada di dalam software itu. Baik. Kemudian berikutnya yang perlu kita lakukan juga, bagaimana kita mengoptimisasi dari kondisi proses ya. Kondisi proses yang bagaimanakah yang bisa menghasilkan produk yang lebih baik dengan cost yang minim atau yang biaya yang lebih rendah ya. Itu perlu, saya kira ini perlu penelitian terkait dengan proses. Nah, tanpa ada software ya, maka seperti ini menjadi costly dan susah, apalagi kalau kita menghitung manual, maka ini akan menjadi rumit sekali ya. Kemudian integrasi proses. Di dalam kita tadi mengoptimalkan kondisi proses, barangkali juga diperlukan integrasi proses. Dalam tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efisiensi energi atau meminimkan kebutuhan energi. Kemudian jika itu sudah dilakukan ya, sampai ke proses integration, mengoptimalkan kondisi proses, maka kita akan dapatkan optimal proses configuration, atau artinya kita sudah dapatkan desain proses yang sudah paling optimal. Nah, kalau sudah demikian ya, maka proses baru ini yang sudah modified ini maka bisa kita patenkan. Ya, bisa kita patenkan, nanti bisa dibuat pabriknya dengan cara disimulasikan lagi yang lebih komprehensif ya. Oke. Kemudian kaitannya dengan konsep desain ini ya, ada juga fokusnya itu adalah melakukan pencarian alternatif teknologi yang berbeda ya, misalnya ya variasi reaktor ya, maka apakah kontinu atau menggunakan bed, atau bagaimana fase reaksinya, apakah fase uap atau fase cair ini. Nah, ini perlu juga dicari ya. Setelah tadi prosesnya dapat ya, maka ini perlu juga apakah kontinu atau bed, fasenya uap atau cair ya, kondisi reaksinya bagaimana, katalisnya bagaimana. Nah, berikutnya adalah alternatif pemisahannya ya. Mungkin kalau yang ini nggak bisa, bagi pakai apa gitu misalnya. Ternyata nanti ini ada problem misalnya. Kemudian juga alternatif untuk pemanfaatan kembali material ya. Jangan sampai materialnya masih banyak, sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, nanti dibuang. Sebenarnya itu bisa di-recycle kembali. Ini kemungkinan seperti ini masih bisa juga dilakukan oleh proses engineer ya. Kemudian konsep integrasi energi ya, ini juga perlu juga di dalam desain prosesnya. Aspek lingkungan, aspek kesehatan, dan aspek safety ini juga perlu dipertimbangkan. Oke, kemudian kaitannya dengan mensimulasikan proses yang sudah ada ya, atau mensimulasikan pabrik yang sudah berdiri ya. Ini mirip seperti itu. Jadi permodelan proses itu juga digunakan untuk mensimulasikan proses yang sudah ada. Jadi tidak mesti harus membangun suatu proses yang baru. Ya. Jadi aplikasi desain proses juga sangat berguna untuk mengevaluasi atau mengintensifkan atau mengoptimisasi dari proses yang sudah ada. Tentunya proses atau pabrik yang sudah ada itu dibuat modelnya di dalam simulasi itu. Baru nanti dilakukan memasukkan data-data yang real sesuai data pabrik, nanti disimulasikan, hasilnya pun juga mendekati pabrik nyatanya ya, seperti itu. Kemudian
simulasi untuk proses yang sudah ada juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi setiap peralatan operasi ya. Kemudian juga minimisasi material ataupun energi yang hilang ya. Itu juga bisa untuk itu tujuannya. Atau menghilangkan malfunction dari pengoperasian peralatan ya. Ini juga bisa dipakai untuk mendeteksi itu ya. Oke, kemudian kalau ini sudah menjadi target-target dan pertimbangan, maka kita bisa memodifikasi proses yang sudah ada. Kalau dari simulasinya oke, nanti bisa dipraktekkan di dalam pengoperasian pabrik itu. Kadang-kadang simulasi ya, simulasi proses itu tidak sama persis dengan PFD yang nyatanya ya. Artinya bisa jadi berbeda ya. Karena apa? Kadang-kadang satu peralatan itu tidak bisa disimulasikan dalam satu model di dalam simulator ya. Misalnya ya, ini ada satu tangki. Tangki itu di bagian bawah itu ada seperti di situ berfungsi sebagai separator. Kemudian dia gasnya naik masuk ke bagian absorber misalnya. Itu jadi satu tangki. Tapi ada dua proses itu. Maka di dalam simulasinya kita tidak bisa mensimulasikan peralatan itu dalam satu model simulasi model peralatan, tidak bisa. Maka di situ kalau dibuat di dalam simulator ya disimulasikan saja secara series antara separator dulu baru absorbernya. Jadi tidak mesti sama persis dengan peralatan yang sudah ada. Tapi bagaimana kita mendekati proses yang real itu dalam model-model peralatan di dalam simulator. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian simulasi ini ya, simulasi proses itu juga karena tadi misalnya untuk mensimulasikan pabrik yang sudah ada, berarti kan itu imitation dari pengoperasian dari proses yang nyata. Ya. Kemudian yang kedua adalah simulasi itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendesain pengoperasian dari suatu sistem model ya. Jadi bisa seperti itu. Atau bisa juga untuk melakukan eksperimen tetapi dengan mendekati peralatan, kondisi peralatan yang sebenarnya dengan suatu model ya. Ini juga bisa seperti itu. Oleh karena itu kita bisa mereproduksi ya semua aspek dari model suatu peralatan di dalam simulator. Simulator itu sudah disiapkan untuk itu ya. Asalkan kita memasukkan data-data fluidanya, data-data alatnya itu real, ya nanti itu bisa real insya Allah seperti itu. Oleh karena itu kata simulation itu di dalam buku ini bisa berarti dua arti yang berbeda. Yang pertama adalah jenis perhitungannya. Nah, kalau ini adalah design and simulation. Yang kedua adalah bisa permodelan dari suatu proses. Jadi bisa berarti dua, itu yang dimaksud dengan simulation di sini. Nah, maka di sini ada kaitannya antara unit operation model. Jadi di dalam simulator kita memodelkan satuan operasinya. Apakah itu kolom distilasi, apakah itu absorber begitu ya. Nah, di dalam pengoperasian alat ini tentunya ada fluida yang mengalir di situ, yang terjadi proses di situ. Maka di sini diperlukan model termodinamikanya ya. Nah, dari sini nanti bisa menghasilkan flow sheet-nya ya setelah disimulasikan. Nah, untuk kaitannya dengan flow sheet ya. Flow sheet itu berisi
Yang pertama adalah sequencing of unit module. Jadi merupakan di situ deretan serangkaian modul-modul satuan operasi yang berderet, tentunya tidak bisa dibulak-balik ini ya. Urutannya sudah jelas itu ya. Penyiapan bahan baku, kemudian reaksi, kemudian pemisahan produk ya. Seperti itu. Yang kedua adalah initialization of the flow sheet ya, dan juga identifikasi dari apakah mungkin ada recycle-nya atau ada tear stream-nya ya. Tadi setelah dipisahkan nanti barangkali ada reaktan yang masih bisa dipakai, maka itu harus diperlukan recycle. Kemudian tentang konvergensi ya, ini juga penting ya, konvergensi dari perhitungan mass energy balance. Kemudian task of unit operation model level ya, kalau tadi adalah task of the flow sheet, ini dalam tataran flow sheet ya. Kalau yang ini kaitannya dengan model unit operationnya ya, berarti kita harus bisa, proses itu harus bisa, atau simulator itu harus bisa solving of each unit, jadi bisa mensimulasikan masing-masing peralatan, misalnya HE, reaktor, separator, dan seterusnya ya, menggunakan apa, data-data yang ada di dalam flow sheet tadi ya. Kemudian menghasilkan suatu spesifikasi ya dari peralatan itu. Kemudian feedback of output from unit calculation ya. Nah, dari simulasi dari model unit operation ini bisa jadi kembali lagi ke topologi dari flow sheet-nya. Mungkin flow sheet-nya berubah lagi atau bagaimana, jadi seperti itu, saling terkait. Nah, kemudian physical property model level ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa model-model termodinamika itu penting karena ini menyangkut akurasi real dan tidaknya properties dari model peralatan yang disimulasikan tadi. Kalau properti termodinamikanya ini menjadi tidak benar, tidak akurat, ya nanti hasilnya ya tidak akurat, walaupun sebenarnya tadi konvergen. Jadi di sini tadi kan ada konvergensi. Oh, kalau secara perhitungan mass energy balance-nya konvergen, tapi barangkali tidak real gara-gara apa? Pemilihan model termodinamika yang tidak benar ya. Kemudian perhitungan entalpi, entropi, dan yang lain itu dilakukan oleh software tadi ya. Maka keunggulan software itu adalah dia sudah dilengkapi dengan data-data ini, sudah lengkap ya. Oke. Masing-masing level tersebut ya, apakah tadi flow sheet ataukah unit operation ataukah physical property model. Nah, ini masing-masing level itu biasanya menghasilkan suatu model, dan model itu biasanya berupa sekumpulan persamaan nonlinear ini yang harus diselesaikan dengan cara numerik. Nah, biasanya memerlukan namanya iterasi. Nah, inilah kelebihan kalau menggunakan software ini, sudah disediakan metode ini ya, sudah disediakan, tapi penyelesaian ini mungkin konvergen, tapi kalau termodinamikanya tadi salah, menjadi salah hasilnya, karena memang simulator itu hanyalah sebuah tool. Oleh karena itu perlu analisis yang lebih dari sisi chemical engineering sense ya, apakah hasilnya real atau tidak ya. Nah, simulator itu di teknik kimia ada banyak ya, ada Aspen HYSYS, ada juga Aspen Plus ya. HYSYS dan Aspen Plus ini sudah jadi satu dari Aspen ya, jadi ada Aspen HYSYS dan Aspen Plus ya, yang sekarang ini sudah sampai pada versi 11 ya. Ini dari Aspen Tech. Yang mirip dengan Aspen HYSYS itu ada lagi
namanya Unisim Design ya. Ini dari Honeywell, ini mirip sekali dengan HYSYS. Software yang lain yang bisa dipakai adalah ada CAMCAD, ada Design2, ada Pro2 ya. Ini diantaranya adalah program-program simulasi yang bisa kita gunakan untuk mendesain proses. Perlu saya ingatkan lagi bahwa aplikasi atau software ini hanyalah sebuah tool. Jika kita salah memasukkan model termodinamikanya, maka hasilnya tidak akurat walaupun itu konvergen. Ya. Kemudian perlu juga kita analisis hasilnya itu logis atau tidak. Oleh karena itu masih memerlukan yang namanya chemical engineering sense. Simulator hanyalah sebuah tool. Oke, ini tadi ada banyak software ya, baik dinamik maupun steady state. Kemudian ada juga di dalam simulator itu namanya komponen ya. Jadi nanti ada komponen, ada model termodinamika. Nah, komponen ini ada bermacam-macam juga ya. Ada yang komponen yang konvensional, ada yang non konvensional. Nanti ya, seperti apa yang konvensional, seperti apa yang non konvensional, nanti kita diskusikan ya. Jika suatu proses semua komponennya diketahui jelas ya, oh senyawanya ini ya, itu namanya ini konvensional ya, ini pure konvensional komponen. Berarti formula kimianya udah jelas, apakah metana, etana, propana, jadi udah jelas misalnya itu. Yang kedua adalah jika komponennya tidak diketahui ya, jadi komponennya tidak diketahui ya, sebagai komponen murninya ya. Ini kalau yang seperti ini kadang-kadang kita temui proses yang seperti itu ya. Contohnya adalah kalau kita mendistilasi crude oil ya, crude oil yang misalnya batu bara, memproses suatu makanan, kan kita senyawanya ini masing-masing apa kan banyak sekali, jadi rumit, sehingga kita tidak mungkin mensimulasikan komponennya itu komponen yang konvensional ya. Crude oil itu kan apa saja senyawanya yang di situ, itu kan banyak sekali, sehingga itu tidak bisa disimulasikan dengan komponen yang pure konvensional. Maka kalau seperti ini menggunakan non konvensional komponen ya. Baik, itu adalah komponen. Kalau di HYSYS bagaimana kita memilih komponen ya? Di tahapan yang paling awal di dalam mengoperasikan HYSYS adalah mendefinisikan komponen ya. Ini kita tidak bisa masuk ke proses model ya, model peralatannya jika komponen dan model termodinamikanya didefinisikan dengan jelas ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan yang pure konvensional komponen yang sudah jelas, zatnya jelas, komponennya jelas. Kemudian satu lagi yang non konvensional, ini yang kita tidak jelas komponennya, misalnya petroleum ya, itu namanya hypothetical komponen, mungkin suatu padatan ya. Oke. Komponen yang nyata misalnya ya C1, C2 tadi udah kita bahas, ini contoh-contohnya seperti ini ya. Nah, kalau yang sifat-sifat dari komponen murni ya, jadi kalau masing-masing komponen yang ada di aplikasi itu, di software itu ada masing-masing sudah dilengkapi dengan data-data ini, sifat-sifat primer, sifat-sifat sekunder, sudah lengkap sekali ya, sudah dibekali dengan itu data banknya. Kemudian yang non konvensional tadi kayak petroleum, maka bagaimana strateginya di HYSYS? Maka di sana
disajikan dalam bentuk rentang boiling point ya biasanya. Jadi misalnya komponen crude oil ya, dia mempunyai boiling point berapa sampai berapa. Jadi atau molecular weight ya. Ada liquid density, normal boiling point. Nah, tapi komponen kimianya tidak jelas. Nah, tidak jelas ya. Oke. Misalnya ini ya di contoh 21 nanti bisa dipraktekkan ya. Kalau kita masuk ke Aspen-Hayes, nanti di sini ada 3 komponen kan di sini. Karena di sini adalah untuk memproduksi etil asetat dari esterifikasi antara etanol dan asam asetat ya. Etanol ditambah asam asetat menjadi etil asetat. Jadi ada 3 komponen. Ini udah jelas. Maka ini namanya pure konvensional komponen ya. Nah, di Hayes bagaimana kita bisa dapatkan molar weight ya, normal boiling point, critical temperature, critical pressure, semuanya sudah ada. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau di Hayes, maka kita tahapan yang pertama adalah komponen list, baru nanti fluid packet atau model termodinamika ya. Misalnya komponen list 2 ini ya, ada 3 komponen tadi, etil asetat, etanol, asam asetat. Ini pure komponen. Kalau ini kita double klik etanolnya, maka akan muncul sifat-sifat dari etanol itu sendiri, meliputi critical ya. Di sini critical itu misalnya base properties ya. Ada molecular weight, normal boiling, ideal liquid density ya. Ini udah ada semua. Kemudian sifat-sifat kritisnya ini ya. TC, PC, kemudian eccentric factor ya, ini udah lengkap semua. Oke. Itu adalah contoh komponen yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya natural gas ya, gas alam, itu mengandung CH4, CO2, H2S, N2, etan, propan. Nah, ini kan komponennya jelas ya, berarti ini konvensional ya. Kemudian gas alam ini diproses menggunakan 30% air diatolamin yang dilarutkan dalam air 30% ya. Berarti komponennya ini gas alam ditambah dengan air ditambah dengan DEA ya. Nah, di sini dalam contoh example 22 ini kita diminta untuk menentukan koefisien dari persamaan Antoine untuk vapor pressure ya. Di manakah itu? Kita lihat ya. Silakan di Hayes coba tambahkan komponen list ya, misalnya ini gas alamnya tadi ditambah dengan air diethanolamin. Nah, kalau diethanolamin misalnya kita double klik ya, nanti di sini di taskbar TDEP ini, nah, temperature dependent properties ya. Nah, di sini ada entalpi uap, fungsi dari suhu, keep free energy, fungsi dari suhu, dan vapor pressure, fungsi dari suhu. Di sini menggunakan Antoine. Nah, inilah koefisiennya. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk komponen murni. Jadi masing-masing ini sudah dilengkapi dengan ini ya. Baik. Kemudian untuk yang komponen yang tidak jelas tadi komponennya ya. Tidak jelas senyawanya ya. Misalnya fraksi hidrokarbon akan diproses di refinery menggunakan distilasi. Nah, ini kan crude. Crude komponennya apa? Kita nggak tahu ya. Ada banyak sekali di situ. Nah, maka kita menggunakan namanya hypothetical komponen ya. Misalnya titik didihnya antara rentang 25 sampai 700 ya. Jadi fraksi hidrokarbon yang mempunyai titik didih 25 sampai 700. Nanti kita intikan situ. Komponennya apa ya terserah gitu kan. Nah, oke. Kemudian produk yang lain juga ada gasnya juga lah. Kalau ini ada gas-gas yang jelas dicampur dengan yang tidak jelas ya. Maka nanti di dalam aplikasinya itu ya gabungan di dalam simulasi HESIS ya. Misalnya campuran yang lain lagi, misalnya ada juga hidrokarbon
boiling point-nya sudah tertentu ya, 250 derajat Celcius, molecular weight-nya ini. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan memasukkan komponen ini di dalam HISIS? Kita lihat di contoh 23. Maka kita bikin komponen list tadi. Jadi ini adalah gas-gas yang sudah diketahui komponennya, dicampur dengan yang hipotetis ya, hypothetical. Nah, nanti di sini kita masukkan rentang boiling point-nya masing-masing ini. Kita masukkan di sini. Jadi di sini campur antara yang konvensional dan hipotetik komponen. Nah, ini di HISIS seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memilih model termodinamikanya ya. Nah, tadi kalau komponen sudah kita tentukan, maka tahapan yang berikutnya adalah memilih metode termodinamika yang tepat. Nah, kalau ini enggak tepat, tadi sudah saya sampaikan, maka hasil simulasinya tidak akurat ya. Nah, akurasi dan credibility dari hasil simulasi itu sangat tergantung kepada kesesuaian model termodinamikanya. Ya, maka kalau di Aspen Plus itu ada namanya property method, kalau di Aspen HISIS namanya fluid package ya. Tadi kalau kita lihat di menunya di sini ada namanya fluid package ya. Oke. Nah, di fluid package ini nanti ada model kesetimbangan fase ya. Juga ada model-model untuk physical property. Jadi yang fungsi suhu atau tidak ya, itu udah lengkap semuanya. Oke. Model kesetimbangan fase ini sebenarnya prinsipnya adalah hubungan antara tekanan, volume, dan suhu. Jadi kita sudah sering bisa mendengar ya dari hukum gas ideal PV sama dengan nRT. Sebenarnya itu aja. Hanya ini kan gas ideal. Kalau yang tidak ideal bagaimana? Berarti kan menjadi lebih rumit. Contohnya yang tidak ideal berarti PV sama dengan Z nRT. Bagaimana dengan menentukan Z-nya? Nah, nanti di sini menjadi kompleks ya. Maka nanti kita mengenal yang namanya equation of state ya, atau persamaan keadaan. Nah, persamaan keadaan inilah yang digunakan untuk memodelkan kesetimbangan fase. Nah, kita mengenal ada dua jenis dari equation of state ya. Ada cubic equation of state, misalnya Peng-Robinson, SRK ya, ada Redlich-Kwong ya. Ada lagi yang namanya virial. Jadi selain cubic equation of state juga ada virial equation of state ya. Contohnya kalau di simulator itu ada Lee, Kessler, Blocker, ada BWRS ya, ini adalah menggunakan persamaan virial. Ini contoh-contohnya ya. Ini yang SRK, ini Peng-Robinson, termasuk aturan-aturan pencampurannya ya. Ini kalau bercampur bukan zat murni seperti ini ya. Nah, itu tadi adalah equation of state. Equation of state itu bisa memodelkan fase uapnya dan fase cairnya. Tetapi fase cairnya itu biasanya kalau fasenya fase cair, maka biasanya menggunakan activity coefficient property method ya. Atau kalau di termodinamika kita sudah mengenal yang namanya activity coefficient ya. Gitu. Activity coefficient itu merupakan pengembangan dari persamaan fugasitas ya. XI kali gamma I kali FI standar ya. Nah, maka metode ini biasanya cocok ya. Kalau model yang activity coefficient ini cocok untuk yang campuran non ideal, campuran tapi fasenya cair, yang non ideal dan polar. Nah, jadi itu cocok menggunakan activity coefficient model. Misalnya asam astat itu ya. Kalau asam astat
lebih cocok menggunakan ini. Ya, ini kan campuran cairan non ideal polar ya. Oke. Ada 3 jenis activity coefficient model ya. Satu molecular model, yang kedua adalah group contribution model, dan yang ketiga adalah electrolyte activity coefficient model ya. Nah, activity coefficient model ini juga bisa dikombinasikan dengan equation of state ya, untuk perhitungan fugasitasnya di fase uap. Jadi cairnya menggunakan activity coefficient, uapnya bisa menggunakan EOS. Itu juga bisa dikombinasikan seperti itu. Nah, contoh-contoh model termodinamika yang termasuk activity coefficient adalah Margulis, Van Laar. Ya, ini biasanya cocok untuk yang sistem biner ya, Margulis, Van Laar. Kemudian ada Wilson, ada NRTL, ini nanti sering kita pakai juga. NRTL, Uniquark. Nah, ini yang group contribution tadi ya. Uniquark, ada juga yang Univac ya. Nah, maka Wilson, NRTL, Uniquark ini adalah yang paling sering kita pakai nanti. Seperti ini ya. Suggestion dari penggunaan equation of state. Misalnya proses pengambilan air menggunakan TEG dari gas alam, maka kita cocok menggunakan Peng-Robinson. Kalau sour water, maka kita bisa menggunakan Peng-Robinson atau sour Peng-Robinson, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya chemical system ya, tadi misalnya kayak asam astat, etanol dan seterusnya, maka itu cocoknya menggunakan activity model ya. Oke, ini seperti ini. Ini suggestion sistemnya seperti apa, maka kita cocok menggunakan model yang mana gitu ya. Baik, misalnya ini contoh 27 ya, example 27. Kita mensimulasikan di sini ada alkana C5 sampai C8 ya. Ada I pentan, normal pentan, N-heksan ya, sampai oktan ya. Nah, ini akan diproses di distillation column ya. Bagaimana kita bisa mendefinisikan di HYSIS-nya ya. Kemudian propertinya apa, model termodinamikanya. Kemudian bagaimana kalau diimplementasikan untuk mensimulasikan sebuah stream ya, dengan laju alir 100 kmol per jam, suhu 25 derajat, tekanan 14,7 PSIA. Nah, nanti silahkan dipraktekkan ya. Untuk yang pertemuan yang pertama ini karena masih sederhana, maka tidak saya buatkan video untuk simulasi di generate simulation-nya ya, atau custom simulation-nya di HYSIS ya. Saya hanya capture yang hasil-hasilnya, nanti silahkan dicoba sendiri, ini masih sederhana. Nah, nanti di berikutnya nanti bisa kita buatkan video-video khusus dari masing-masing example ya. Jadi pertama adalah kita mendefinisikan komponennya dulu, masukkan ini ya, dari I pentan, N pentan, dan seterusnya sampai N oktan. Kemudian masukkan komposisinya sesuai ini ya, masukkan komposisinya, mole fractionnya. Setelah itu pilih fluid paketnya. Kalau seperti ini berarti fluid paket yang cocok adalah Peng-Robinson ini, Peng-Robinson ya. Nah, coba kita pakai untuk mensimulasikan sebuah proses ya, 100 kmol, 25 derajat, 14,7 PSIA ya. Nah, basisnya di sini kita pilih tadi Peng-Robinson. Kemudian kita simulasikan sebuah proses ya, material stream ya, di sini. Nah, maka kita definisikan komposisinya tadi, kita masukkan di bagian sini. Kemudian kondisinya masukkan ya, suhu 25, tekanan 14,7 PSIA, kemudian molar flow-nya tadi 100 kmol per jam. Kalau sudah berwarna biru berarti sudah konvergen. Maka disinilah sifat-sifatnya ya.
entalpinya berapa, heat flow-nya berapa. Ya. Nah, ini udah lengkap sekali. Di properties juga ada sifat-sifat yang lain sudah lengkap. Di sini sudah berupa campuran ya. Kalau sudah stream ini berarti bukan properties zat murni lagi. Di sini kalau di sini namanya molar entalpi, ya ini molar entalpi campuran. Kalau ini ada heat flow, ya heat flow campuran. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu adalah kaitannya dengan komponen di Aspen-Hayes, kemudian sifat atau model termodinamika ya. Nah, sekarang bagaimana dengan PFD-nya? Ini kita di pertemuan pertama ini masih sifatnya seperti brainstorming ya. Nah, ada dua jenis ya yang kita kenal. Ada block flow diagram, ini merupakan flowsheet dasar atau basic proses flowsheet dari proses tertentu, dari buku mana, dari referensi mana, itu namanya block flow diagram atau BFD. Nah, dari block flow diagram tersebut, tugas seorang chemical engineer adalah mendesain prosesnya, mendesain proses yang lebih lengkap yang nanti akan di-generate menjadi sebuah proses flow diagram. Ini bagian dari suatu engineering construction dari plan teknik kimia ya, dari BFD menjadi PFD ya. Oke. Nah, di PFD ini terdiri dari atau proses flow diagram ada major, jadi alat-alat yang besar, yang utama kayak distilasi, reaktor, tangki dan seterusnya ya. Kemudian ada sistem pipingnya, kemudian aliran prosesnya, kemudian kondisi operasinya dan kontrolnya. Nah, kalau yang di dalam PFD, kontrol yang ada itu adalah bukan detail kontrol, jadi hanya yang penting-penting saja yang di dalam proses flow diagram. Nah, jadi apa yang harus disampaikan di dalam PFD adalah yang pertama adalah condition. Ya, condition. Karena condition ini akan dipakai di dalam perancangan berikutnya ya, di tahap berikutnya ya. Yang kedua operating. Jadi condition itu ada dua, ada operatingnya dan ada desain. Contohnya kita tangki ya. Nah, tangki penyimpan ini atau tangki separator lah misalnya ya, tangki flash separator. Tangki separator ini berapa operasinya, tekanan operasinya misalnya, atau operating pressure-nya berapa misalnya. Ternyata di aliran proses itu bertekanan 10 atm gitu ya, berarti itu adalah operating pressure ya. Nah, berarti ketika mendesain tangkinya jangan didesain sesuai dengan tekanan yang ada di dalam stream proses. Harus ada faktor pengamannya, namanya design pressure. Jadi kalau operating pressure-nya tadi 10 atm, maka design pressure-nya harus dinaikkan 10%-nya. Nah, itu namanya design pressure. Jadi juga temperatur juga gitu ya. Temperaturnya berapa tadi? Ya, maka kita harus ada design temperature-nya. Maka setiap peralatan proses itu pasti ada condition ya. Condition itu ada dua, operating dan design. Oke. Berikutnya adalah selain condition ada composition ya. Jadi ada di PFD juga harus dilengkapi dengan komposisi ya. Apakah fraksi mol atau fraksi berat. Oke. Tentunya ada bermacam-macam bagaimana orang menyajikan PFD ya. Nah, yang lebih detail lagi adalah sebenarnya selain nanti setelah PFD jadi baru dibuat yang namanya
piping and instrumentation diagram. Inilah yang lebih lengkap. Peralatannya lengkap, di pipingnya juga lengkap, semuanya detail. Tidak ada yang tidak disimulasikan di situ. Tidak ada yang tidak digambarkan di dalam diagram itu. Itu namanya PNID. Maka ini lebih rumit. Kalau PFD itu masih sederhana. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contoh PNID ya. Setiap ada alat ya atau instrumen ya, itu pasti di sini kalau di PNID sudah lengkap seperti ini. Ya. Maka itu lebih rumit ya. Oke. Jadi kadang-kadang simulasi yang ada di dalam software itu bisa jadi berbeda sedikit dengan yang PFD realnya. Karena apa? Kadang-kadang equipment yang real kalau di dalam simulasinya itu tidak bisa disimulasikan dalam sama persis dengan equipment itu. Bisa jadi satu equipment di dalam PFD itu disimulasikan dalam dua model unit operasi di dalam software. Biasanya ada yang begitu. Atau sebaliknya ya. Ya. Bisa jadi dua alat, nanti disimulasinya di sana satu alat misalnya. Jadi bisa begitu. Sehingga yang namanya simulasi itu berbeda dengan PFD realnya atau peralatan yang realnya. Simulasi hanyalah pendekatan model ya dari peralatan yang ada. Yang penting pendekatan dari model itu menjadi sama atau hampir sama dengan realnya begitu. Nah, oleh karena itu proses flow diagram ya di dalam software simulasi itu bisa tidak sama persis dengan real PFD yang sesuai peralatannya. Oleh karena itu, seorang chemical engineer harus menggambar ulang real proses flow diagramnya ya. Jadi karena tidak sama persis dengan simulasinya. Apa yang disajikan di dalam PFD itu bisa jadi berbeda dengan di simulasi, tetapi itu sebenarnya sama. Nah, tetapi di dalam pendokumentasiannya adalah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di PFD. Maka harus digambar kembali. Baik, itu kira-kira ya. Silakan, ini ada 4 problem yang nanti mungkin bisa dicoba sebagai latihan awal dari penggunaan software simulator Aspen HYSYS atau Aspen Plus juga boleh ya, silahkan ini diselesaikan, bisa untuk dicoba-coba. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan yang ke-9 ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan diskusi di post di Microsoft Teams ya. Terima kasih.